warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati senior saya, partner kami yang terbaik, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Bapak Taufik Nur Hidayat, kemudian ada Mbak Yu, saya juga partner kami, Ketua Komisi D, Mbak Yuyun. Saya manggilnya enaknya Mbak Yuyun, namanya Mbak Nike Yunita, tapi di Karangmuncung lebih terkenal Mbak Yuyun. Maturun. Kemudian yang saya hormati Kepala Kemenag Pak Aziz Muslim, terus kemudian Mbak Ria mewakili Bank Jateng, terus kemudian yang saya hormati dari Pak Guyuban TPK Madin, Pak Maduri, dan semuanya dari Pak Guyuban Pondok Pesantren, Romo Kiai Sugeng Mualim, yang saya hormati, saya takdimi, dan para kiai, para ustadz yang saya hormati, yang saya banggakan, para OPD yang hadir yang saya hormati. Tadi kita semuanya sudah mendengarkan penyampaian yang mengagumkan hati. Jadi begini Pak Bu, kadang-kadang itu ada pemerintah daerah yang kadang-kadang kesulitan membuat program ketika eksekutif dengan legislatif yang sama-sama membuat perda, yang sampai perda tentang sebuah program kebijakan, termasuk perda APBD kaitannya dengan anggaran. Iku nek ora kompak, nek ora guyub, kok ora sepaham, yo banyak kegiatan enggak clear. Tadi Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan yang disampaikan beliau, Pak Ketua sudah sangat mengamini program kaitannya dengan TPK Madin, Perda Pondok Pesantren dan sebagainya. Beliau Bupati mau meneh to nek wis dewane oke, nyata ketemu mboten Pak. Nggih. Oleh matur Pak Ketua. Artinya yang disampaikan Pak Ketua betul sekali bahwa Kabupaten Cilacap adalah kabupaten yang terluas di Jawa Tengah. Terus kemudian sehingga salah satu kabupaten yang jumlah pondok pesantrennya terbanyak. TPK Madin juga salah satu yang terbanyak di Jawa Tengah. Sehingga memang kita butuh perbanyak program-program yang hubungannya dengan TPK Madin pondok pesantren. Oleh karena itu tentunya yang pertama, ketika perda tentang pendidikan keagamaan sudah digedok di pemerintah Kabupaten Cilacap, tentunya di dalamnya adalah mengatur TPK Madin dan juga pondok pesantren. Terus kemudian memang ada lahir undang-undang pondok pesantren. Terus selanjutnya perda provinsi juga sudah Pak Ketua, sehingga memang kami di daerah disampaikan dahulu waktu begitu perda pondok pesantren di provinsi di Gedok juga di setiap daerah juga supaya untuk mengikuti, untuk mengatur hal-hal yang mungkin belum rigid diatur di dalam undang-undang, atau mungkin juga yang perlu pelaksanaan teknis dan mungkin untuk membuat turunan program kegiatan yang istilahnya mungkin yang mengakomodir anggaran yang ada di daerah. Oleh karena itu tentunya pada kesempatan yang pertama ini saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap tidak ada lain mengucapkan selamat kepada para penerima hibah. Hibah ini sesuai regulasi aturan bisa berturut-turut ketika antar instansi atau lembaga pemerintahan. Oleh karena itu prosesnya harus melalui Kemenag. Oleh karena itu basis yang kita gunakan adalah basis data yang ada di Kemenag. Sehingga Bapak Ibu semuanya pondok pesantren, terus kemudian TPK Madin yang sudah ada datanya di Kemenag, insya Allah mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya kami berkomitmen ada satu hal, salah satu aspirasi dari teman-teman TPK Madin dan pondok pesantren itu untuk mengoptimalkan terutama untuk insentif guru-guru ngaji. Kalau tidak salah jumlah guru-guru ngaji pinten ya Pak Mahduri 3.000 yang tercover oleh APBD provinsi baru total 8. Intinya kemarin saya dengan Pak Mahduri menyampaikan kita komitmen yang belum tercover oleh APBD provinsi kita usulkan nanti mulai tahun 2026 itu untuk bisa tercover dari APBD kabupaten. Itu komitmen kita.
Datanya kita manut dari teman-teman strategi Madin pengurusan yang nanti mungkin diverifikasi oleh Kemenak dan kita usulkan, dan tadi Pak Ketua Dewan sudah menyampaikan, saya yakin usulan kita pasti nanti diakomodir di tahun 2026. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kami berharap ya tentunya mungkin tidak seberapa. Hibah yang diberikan tadi memang betul disampaikan Pak Ketua, 5 miliar itu nilai kecil dibandingkan mungkin ya lembaga dan jumlah besar guru-guru TPQ Madin dan semuanya, dan mungkin hal-hal operasional yang tinggi di masing-masing TPQ Madin dan pondok pesantren. Artinya baru membantu sebagian kecil. Ya tadi juga sebenarnya kata kuncinya sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Cilacap itu terlihat besar dalam artian ketonek gede banget, duitnya yang dikelola 3,8 triliun. Yes, betul. Tapi dari 3,8 triliun hanya kita itu PAD murninya 600 miliar. Total memang 1 triliun, tetapi PAD itu ada PAD murni dan PAD plus dana blut. Ini dana blut tidak bisa di otak-atik dari oleh dan untuk mereka oleh 2 rumah sakit dan 38 puskesmas. Sisanya 600 miliar atau yang murni. Dari 600 miliar itu 200 miliar kewajiban untuk membayar PPP ASN. Ini sudah bergulir dari tahun ke tahun. Itu memang harus, karena kenapa besar? Karena ASN Cilacap salah satu yang terbesar karena memang jumlah penduduk kita besar dan luas wilayah kita besar, sehingga memang ASN kita banyak. Sehingga hanya uang yang dikelola secara murni lagi, lebih murni lagi, itu hanya 400 miliar. Kita bagi-bagi ke berbagai program, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ya bahasanya mau duitnya cepet banget gitu. Saya sering kalau nanya, makanya saya mulai mendorong ASN Cilacap untuk pada bersabar ketika dikritik di media sosial. Jalannya bosok, jalannya ruwet, jalannya bejat. Itu supaya sabar. Karena memang paling kebagian rata-rata infrastruktur itu hanya 100 miliar tiap tahun. 100 miliar padahal data jalan kabupaten, saya baru bercerita jalan kabupaten, kepengen sekaligus baik, ya statusnya baik semuanya, sekarang butuh anggaran di Simbaja itu 893 miliar. Duitnya cuma 100 miliar setiap tahun, bayangkan 800 miliar, ya, belum arpal 100. Setiap tahun hanya 100, bertahap, begini sepirang tahun, ini rusak mending, ya. Sehingga memang jujur kita belum optimal. Banyak yang menyampaikan, Mas Bupati katanya punya Pertamina, punya PLTU. Bapak Ibu semuanya, kita itu bukan daerah penghasil minyak. Kita itu hanya daerah pengolah minyak. Jadi tidak ada namanya DBH bagi hasil. Ada tapi sedikit sekali, karena minyak yang diolah di Pertamina Cilacap itu bukan minyak lokal Indonesia, tetapi adalah minyak impor. Kalau nggak salah setiap tahun hanya 400 juta. Ada namanya DBH untuk pengolahan, tetapi minyak karena minyak luar itu hanya 400 juta kita tahun ini kalau tidak salah dapat. Termasuk batu bara, kita bukan penghasil batu bara, hanya ngolah batu bara jadi energi listrik. Pajaknya Pertamina PLTU yang besar-besar ini ya hanya pajak PBB 2 itu yang dalam artian, sehingga memang Cilacap jujur kami sampaikan masuk kategori fiskalnya masih rendah. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kalau ada program mungkin untuk TPQ Madin pondok pesantren yang belum optimal, bukan karena kami tidak peduli, bukan karena kami tidak sayang, bukan karena kami tidak peduli dengan santri, bukan kami tidak peduli dengan NU dan sebagainya, tidak, tetapi kami secara bertahap untuk meningkatkan PAD, dan insya Allah kami berkomitmen berjanji untuk juga meningkatkan anggaran yang sifatnya untuk kemaslahatan. Apalagi kalau berbicara guru-guru ngaji, ini adalah yang ke depan membentengi generasi kita supaya tidak tergerus dari namanya globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi. Ini dibekali ngaji, kuat imannya Islamnya, minimal mereka itu kuat untuk menghadapi yang modernisasi ke depan. Oleh karena itu kami berkomitmen, sekali lagi tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, apalagi kami di eksekutif, kami juga berkomitmen untuk benar-benar membuat program yang baik, program yang
istilahnya banyak manfaatnya untuk PPI, Madin dan pondok pesantren. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Terus tadi juga Pak Ketua menyampaikan, insya Allah Pak Ketua tadi ada yang kaitannya dengan haji, nanti kami sampaikan ke bagian keserah untuk bisa dioptimalkan tuntas biar betul. Buat satu lagi kadang biasanya seragam. Saya sampaikan ya 2026 sekaligus nanti apa ya. Pokoknya duitnya anak itu saya sama prinsipnya dengan Pak Ketua mumbuh untuk masyarakat lah. Kita sudah merasa cukup walaupun hitung-hitungan pilkada orang balen. Apa yang diterima resmi dari negara itu orang balen. Tapi yang itulah mungkin nilainya perjuangan saya. Jadi kadang-kadang berpikir ada orang nanya Mas Bupati entek kepirajan. Lah takon-takon arep urut arep beli nyarutangin. Tapi mungkin akhirnya saya dengan istri dan keluarga berpikir Allah itu ternyata mengatur untuk bekal ke surga itu, ke akhirat itu sendiri-sendiri. Ada yang karena jadi guru ngaji masuk surga, ada yang karena jadi politisi masuk surga, ada yang mungkin jadi pegawai bank masuk surga, ada yang jadi pegawai negeri masuk surga, pengurus pengampu pondok pesantren masuk surga. Mungkin saya harus menjadi politisi di tengah tantangan biaya politik yang besar dan sebagainya, yang tentunya apa maning rame nang berita harap dipilih dewan, dipilih masyarakat lah saya pasrah harus Gusti Allah gitu. Wong ini pengabdian kok nek hitung-hitungan orang modalnya sing ditokna mboten balik. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya tentunya kami benar-benar insya Allah siap mengabdi untuk Cilacap, siap untuk membersamai Bapak Ibu semuanya keluarga besar PPI, Madin, pondok pesantren. Ayo kita sama-sama sinergi. Programnya ada yang sifatnya program langsung dan tidak langsung. Langsung itu ketika misal contoh diberikan hibah silahkan dikelola. Termasuk insya Allah nanti kita ada juga mungkin perbaikan peraturan ke depan karena ini memang sudah terlanjur. Ke depan kita akan ada perubah peraturan bahwa tidak hanya untuk operasional, tetapi BOP ini nanti bisa digunakan untuk insentif. Tetapi nanti perubahan ke depan, nanti bisa artinya bisa longgar lah. Akhirnya nun saya bahasannya ke depan insya Allah kita perbaiki dan doakan. Saya dengan Pak Ketua Dewan kita ngatur perda, membuat aturan, semakin melonggarkan nanti PAD semakin meningkat. Insya Allah kita akan tingkatkan perhatian ke PPI, Madin dan pondok pesantren. Pokoknya jangan Pak Ketua itu sama dengan saya dibuka itu darahnya mengalir nadinya luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, itu saja mungkin beberapa hal yang kami sampaikan. Terus paling kami hanya nitip karena ini anggaran dari negara, mohon untuk nanti laporan pertanggungjawaban disusun dengan sebaik-baiknya, disetorkan juga dengan dalam waktu yang baik sehingga tidak ada ketemuan di kemudian hari yang pada akhirnya nanti menjadi temuan BPK dan semuanya malah nanti jadi kita semuanya yang repot. Asal kita tertib Bapak Ibu semuanya, lancar baik, insya Allah dengan senang hati kita setiap tahun untuk pasti mengusulkan dan berupaya untuk meningkatkan anggaran untuk teman-teman TPI, Madin dan juga pondok pesantren. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, mungkin beberapa hal itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun Pak Ketua dari komitmennya untuk mendukung kami eksekutif program-program kami Cilacap Maju Besar. Saya matur nuwun, Mbak Yuyun juga matur nuwun, nitip di Komisi D Mbak, mungkin ke teman-teman dewan untuk aspirasinya diarahkan untuk juga ya ketika mungkin nyun sewu Mbak Yuyun Pak Ketua yang terlewat oleh program-program eksekutif tapi sasarannya ke PPI, Madin dan sebagainya ya barangkali bisa didorong oleh program-program aspirasi dari dewan yang nanti kita satukan menjadi rumah besarnya namanya APBD Kabupaten Cilacap. Ya, ini untuk masyarakat Cilacap. Itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ini tertulis supaya membuka. Nanti ada lanjutan sosialisasi ya. Tapi saya izin tidak bisa mengikuti sosialisasinya, nanti ini hanya pembukaan saja. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan pemberkasan pencairan bantuan operasional pendidikan BOP bagi lembaga pendidikan Al-Quran LPQ, Madrasah Dunia Takmiliyah dan Pondok Pesantren tahun anggaran 2025 secara resmi kami nyatakan dimulai. Pokoknya leres ngendikane Pak Ketua, orang anak
apa istilahnya pesta-pestaan sing ora bubar. Nek pesta-pestaan ora bubar, silakan boten maju nggih Pak Ketua. Betul saya setuju saya dengan Pak Ketua asal cerita Pak Ketua ini contoh saya cerita. Ketua Jenjang Nyusun 2026 anggarannya jangan ada defisit nggih Pak Ketua, syukur berimbang. Berimbang itu APBD-nya definitifnya itu tidak ada defisit. Artinya nol, berimbang. Jadi suatu saat nanti kita eksekutif atau teman-teman legislatif lagi turun ke wilayah, kok ada program, ada aspirasi dari masyarakat yang kiranya penting, urgent, harus diselesaikan tahun berjalan itu, kita punya longgar uang untuk melaksanakan program walaupun hanya 3 bulan barangkali, kecuali mungkin fisik-fisik yang berat lah harus kita tunda tahun berikutnya. Tapi ada program-program misalnya kok bidang keagamaan, program yang mendesak dengan ini nanti kita bisa selesai, karena kalau kita menyusun anggaran defisit ya fokus pertamanya duitnya mesti nggak nusuk defisit, sisanya yang mau nemben program. Lamun nek anak sisane kita urung ngerti 2006 libur buk anak-anak istilah efisiensi mending dia Pak Ketua mumet lagi. Contoh 2000 kayaknya ada rencana gitu Pak Ketua. Kalau tidak salah itu saya di grup bupati-bupati se-Indonesia 2020 kan mau dikurangi 100 triliun dana transfer ke daerah. Nah ini nanti dibagi ke 514 kabupaten kota Indonesia. Orang nanti Cilacap kekurangan pira, mungkin dibulang lagi. Nah, tahun ini saja kita 86 miliar dikurangi. Terus merencanakan A, B, C sampai Z dikurangi 86 miliar, yang kebanyakan juga fisik. Ya tentunya kita harus optimalkan. Sekali lagi minta doanya agar kita eksekutif, legislatif, kami yang di dinas badan, terus teman-teman yang di dewan, doakan untuk benar-benar istiqomah dan komitmen amanah untuk menjalankan amanat rakyat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.